Bapak Ibu Saudara, di depan kita ada tertulis tagline besar yang akan menjadi visi kita yang Tuhan beri. Mari arahkan hati kita semua sebagaimana yang saya sampaikan, 2033. Dan nanti kaosnya juga seperti ini, warna hitam dan di tengahnya kira-kira ada 2033 karya kemuliaan Bapa. Jadi kalau kita pakai blazer ini masih kelihatan. Warnanya juga emas. Saya juga minta ada perniknya itu. Tapi apakah yang membuat bisa? Kemungkinan bisa. Saya masih cari contohnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini jangan dipandang remeh. Bapak Ibu Saudara, yang menyangkut itu saudara mengkaitkan diri kepada visi yang Tuhan beri. Itu bukan visi saya, tapi visi yang Tuhan beri. Sebagaimana Kamis kemarin saya katakan, kita harus punya visi besar. Seluruh gereja punya visi besar, yaitu amanat agung. Misinya ya kita melakukan segala cara-cara secara manusiawi, memberitakan Injil dan sebagainya. Itu visi yang besar, tapi ada spesifik visi yang Tuhan mau supaya kita bergerak. Dan itulah yang disebut hidup dengan iman, hidup oleh iman. Sebagaimana dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah ada di belakang tabir. Ya, kalau bisa cari ya, itu Ibrani 4 ya. Ayat berapa ya? 19 mungkin. Ibrani 4 ya. Jadi saudara harus tahu bahwa visi itu di sana sudah Tuhan Yesus ada. Ya, di belakang tabir. Nah, cara kita hidup dengan iman itu mengkaitkan pikiran saudara, hati saudara, perasaan Bapak Ibu Saudara, dan juga semua kehidupan Bapak Ibu Saudara arahkan kepada visi itu, dikaitkan. Ada di belakang tabir ayatnya berapa? Ibrani 6:19 ya. Ibrani 6:19. Nah, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, pengharapan, bagaimana kita bisa menaruh pengharapan? Memang kita percaya kepada Tuhan Yesus pengharapan kita. Apa di dalam kepercayaan saudara itu? Secara garis besar umum kita rindu bertemu Tuhan Yesus. Kita rindu di mana Tuhan Yesus berada, kita berada sesuai dengan janjinya. Tapi bagaimana menaruh pengharapan itu secara aplikasinya? Karena Tuhan Yesus menunggu di surga. Maka Tuhan selalu memberikan visi. Orang yang punya visi, dia pasti menaruh pengharapannya ke sana. Ya, visi macam-macam saudara ya. Visi itu sebetulnya satu kerinduan, harapan. Memang di dalam kekristenan pengharapan yang kelihatan itu bukanlah pengharapan, tapi pengharapan yang tidak kelihatan itulah pengharapan yang kita kejar. Tapi saudara, orang yang mempunyai visi, perusahaan punya visi, semua punya visi, maka seluruh bagian dari perusahaan itu akan berjalan bersama-sama. Demikian juga bangsa Israel diberi visi oleh Tuhan melalui Abraham, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kenapa Tuhan tidak berkata langsung aja kemana kepada Abraham? Supaya Abraham beriman dan percaya. Sebagaimana yang saya katakan bahwa ketika Tuhan menunjukkan visi 2033, kita bukan taat karena apa yang nanti kita akan peroleh, bukan. Saya catat ada 12 hal di 2033. Nanti minggu saya tunjukkan. Bukan hasilnya. Dan bangsa Israel itu selalu melihat hasil. Maka mereka tidak sabar. Mereka berontak. Melawan pemimpin. Merasa dibohongi. Apa tidak ada kuburan di Mesir? Kenapa di padang gurun ini kita dibiarkan mati kelaparan? Padahal Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Sedangkan sepatu yang dipakai, sandal tidak hancur saudara, tidak rusak. Karena mereka selalu melihat ketaatan jika. Saya mau taat jika. Tidak bisa.
Dalam kekristenan ketaatan itu mutlak hanya kepada kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberi visi kepada kita, berarti dia hadir di tengah kita. Loh, kalau Tuhan hadir di tengah kita, sudah. Berhasil atau tidak itu bagian Tuhan. Sebagaimana Kaleb dan Yosua. Mereka tidak melihat hasilnya, tapi mereka melihat Tuhan menyertai. Sehingga dia berani masuk ke tanah Kanaan. Nah, Abraham diuji percayanya sama Tuhan. Apakah orang ini percaya karena dia ingin mendapatkan sesuatu atau percaya karena Allah? Jadi sebetulnya keselamatan itu kita harus mengerti. Kalau orang Kristen hanya memburu keselamatan, dia tidak rindu kepada Allah. Yang penting dia masuk surga. Itu kalau saya berani berkata cilaka. Cilakanya orang Kristen hanya masuk surga. Peduli amat Tuhan menyertai enggak menyertai, pokoknya katanya doktrin keselamatan, percaya Tuhan Yesus masuk surga. Ini cilaka, saudara. Makanya orang seperti ini doktrinnya kuat, pikirnya surga terus, penyertaan Allah dia enggak tahu. Ketika Allah hadir, dia menyatakan kuasanya, urapannya, manifestasinya, mujizatnya, semua ada. Tapi berapa banyak orang, udah yang penting kita masuk surga semua, gak adalah upah-upah kita sama. Gak seperti yang dilakukan orang-orang itu, doa kenceng-kenceng, ibadah kenceng-kenceng, hasilnya apa? Sama saja. Yang penting kan keselamatan itu bukan usaha kita. Tapi kasih karunia loh saudara, lihat. Karena mereka hanya memandang keselamatan pada pengertian masuk surga. Bukan keselamatan menyatakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Kenapa Tuhan memanggil kita, memilih kita? Supaya kita berjalan bersama Tuhan. Dulu kita jauh dengan Tuhan, nah sekarang kita bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel tidak melihat itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, visi 2033 menyatakan apa? Tuhan ada di tengah kita. Itu yang menyentuh hati Tuhan ketika Musa berkata bahwa jangan suruh kami pergi. Kalau engkau tidak menyertai kami. Loh, ini kan lebih lagi dari Abraham, percaya saja jalan dia. Makanya diberi Tuhan kebenaran. Orang yang beriman dia mendapatkan berkat dari iman Abraham juga. Apa? Percaya bukan karena sesuatu, percaya karena Allah ada. Jadi Abraham bodoh-bodohan. Dia ketemu Tuhan udah. Abraham pergi keluar dari sanak saudaramu, dari daerahmu, dari bangsamu, orang tuamu. Berangkat dia. Lu karena dia tahu Allah sama dia kok. Kekristenan dibangun karena Allah Immanuel. Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, mau kemana saja hidup kita, kita pasti aman, terjaga, terlindungi karena Dia Immanuel. Katakan amin. Itu yang penting. Ya udah, kalau Allah bersama, berarti Dia jalan bersama kita. Kita jalan bersama Tuhan. Kita ikut Tuhan atau Tuhan ikut kita? Kita ikut Tuhan. Makanya diberilah kita manual book, buku panduan untuk berjalan bersama Tuhan. Bagaimana? Kamu mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku, kata Tuhan Yesus. Penyangkalan diri akan kita lakukan ini mencapai 10 tahun. Saya berdoa jangan ada yang gugur, kecuali mati karena Tuhan, amin. Ya karena kehendak Tuhan sudah pulang rumah Bapak. Tapi saya berdoa Tuhan sampailah 2033 karena kami melihat kemuliaan-Mu. Nah itu satu pengharapan, makanya pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Kalau saudara mengerti tentang visi, bahwa jangkar ini ada dalam Tuhan. Pengharapan saudara sudah arahkan semua. Saudara memiliki energi yang baru, kekuatan yang baru. Mungkin yang sudah putus asa, loyo, jenuh hidupnya. Waduh kok umur saya ini sebentar lagi tambah tua ya tiba ya. Waduh dihitung-hitung kata Daud 70 udah bagus ya. Ya toh 70, wah ini umurku 65, 10 tahun lagi lah bablas aku Ustaz. Ya toh 70 tahun. Dan mulai kendor saudara. Gak bisa. Kalau saudara tidak hidup dengan visi Tuhan, Tuhan ada itu selalu bergerak dengan apa yang Dia mau. Dan itulah pengharapan saudara, saudara taruh di sana.
Itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maka itu kalau Bapak Ibu saudara mengarahkan diri 2033 bersama saya 10 tahun ke depan. Saudara melihat anak saudara yang sudah usia 20-an tahun, dia akan menjadi 30. Wow, usia 30 itu usia luar biasa, dan kita akan melihat anak kita dipakai Tuhan. Amin. Dewasa secara jasmani, dewasa, secara rohani dewasa. Kawal terus, kawal terus. Amin. Yang umur 3 tahun jadi 13. 13 tahun itu udah remaja loh saudara. Cucu saya sudah remaja, kawal terus dengan 2033. Bukan kebetulan 2033. Ya, saya selalu menyebut dengan bukan 2033 tapi 2033. Ya, karena 33 itu angka, yaitu umur Tuhan Yesus, dan saya berharap, beriman kiranya Tuhan Yesus segera datang. Masa 10 tahun lagi belum datang Bapak Ibu Saudara? Ya, ini orang-orang senior kita yang di gerejawi, pemimpin-pemimpin, usia sudah mungkin 80, 90 loh saudara. Dan 20. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 20 dan Mazmur 33. Ini yang mestinya pagi hari ini saya mau tunjukkan. Saudara nanti baca di rumah, Mazmur 20, 33, itu sama. Kemenangan raja. Ini bukan ilmu gato. Do you know? Cocok-cocokan. Hati-hati saudara yang biasa nyocokin. Saya pesan, udahlah, tidak perlu cocok-cocokan. Jangan segala satu dikaitkan dengan Tuhan, hantu nanti lama-lama. Banyak orang berkata, wah ini Tuhan Pak, Tuhan apanya Tuhan? Gelodak, wah ini Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kucing, ngawur ya kamu tuh. Dihubungkan saudara, oh iya ya kucing. Hati-hati, kita ini harus realita ya. Tapi dalam visi Tuhan, di dalamnya pasti ada makna-makna Tuhan. Yang kita lihat Mazmur 20, Mazmur 33. Dan kalau Tuhan beri, maka ini akan memberikan dorongan, kekuatan, damai sejahtera, kemampuan, kesanggupan buat saudara untuk mencapai pada visi Tuhan 2033. Bukan dengan kekuatan kita. Kita sudah diajarkan bahwa kalau kita sampai hari ini itu bukan kesanggupan kita, tapi itu pekerjaan Allah. Dan Tuhan Yesus ada di belakang tabir, maka jiwa kita akan aman. Ini yang saya katakan hidup dengan iman. Praktek imannya bagaimana? Saat ini maksudnya. Hidup dengan iman itu tolong buka dalam Injil. Dalam surat Roma 1 ayat 16. Supaya Bapak Ibu mengerti. Ketika saya mulai membuka diri dengan 2033. Itu namanya ayat Alkitab itu semuanya menuntun ke arah sana saudara. Saya jadi mengerti semua yang dikerjakan Allah kepada bangsa Israel sama. Sampai saya berpikir, wow Tuhan, apakah Engkau memberikan contoh seperti bangsa Israel dan Engkau sedang memimpin kami? Siapakah kami ini ya Bapa? Kami kelompok kecil. Kami ini orang biasa. Mungkin tidak diperhitungkan. Tetapi Engkau hadir di tengah kami. Engkau membawa kami mengalami apa yang tertulis di Alkitab. Dan itu jauh lebih berkenan di hadapan Bapa. Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Apa Injil? Kan saya sudah katakan, Abraham menerima Injil. Kapan Abraham menerima Injil? Waktu Allah berfirman, Abraham, kamu keluar dari sanak saudaramu dan aku akan tunjukkan tempat kepadamu. Saudara, Injil itu sebetulnya kan berita yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan selalu kabar baik, good news. Injil bukan sekedar hanya berbicara masuk surga. Selalu kabar baik mendatangkan keselamatan bagi umatnya. Itu selalu, pasti. Tidak mungkin orang tua kita menyuruh kita untuk mencelakakan kita, tidak mungkin. Maka Injil disebut Injil keselamatan, Injil disebut Injil kasih karunia. Di dalamnya ada kasih karunia. Siapa yang bisa melakukan perintah Tuhan? Tidak mungkin manusia bisa.
Makanya Tuhan memberi keselamatan dan kasih karunia bekerja dalam hidup kita untuk menyelesaikan apa yang Dia mau. Bukan apa yang kita mau, katakan amin. Sekali lagi, bukan visi kita. Sampai saya ditanya, ya saya nggak punya visi apa-apa kalau nggak dari Tuhan. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata, aku punya keyakinan kokoh dalam Injil. Nah, Abraham menerima Injil ketika Allah berfirman, Abraham percaya. Nah, percayanya inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan ini disebut iman Abraham. Tanpa tahu apa-apa dia berangkat, udah keluar. Sampai hari ini tercatat iman Abraham. Perjanjian Abraham sampai hari ini terkenal, saudara. Bangsa Israel taunya perjanjian Abraham daripada perjanjian baru, yaitu Mesias Yesus Kristus. Nggak tahu. Anak zaman sekarang di dalam Israel tidak mengerti karena mulai kecil dia tidak pernah diajar tentang Yesua atau Yesus. Tidak pernah. Mereka hanya tahu Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan perjanjian Abraham. Terlebih tentang Daud, tahu mereka. Yesus, dah tahu, sudah disurvei. Do you know Jesus? No. Kami nggak pernah diajarkan tentang itu. Karena Mesias akan datang dan Mesias bukan Yesus, bukan. Bapak Ibu Saudara, ini yang keadaan di Israel. Nah, Paulus berkata, Injil ini kekuatan Allah. Bagaimana saudara 2023? Catatan kita adalah persis 7 April ulang tahun saya. Nanti kita ketemu 7 April 2033. Itu 10 tahun. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan kita akan pesta. Katakan amin. Kita akan pesta. Amin. Siap? Doakan ya. Kita akan pesta. Membawa semua orang melihat kemuliaan Allah. Bukan hasilnya. Karena ketaatan. Mungkin 2033 kita tetap seperti ini. Saudara, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan upahmu besar di surga. Engkau tetap terjaga, kuat, kokoh, aman, teguh. Dan saya sudah melihat anak-anak kita yang muda-muda itu, ya kayak Nando, itu umur berapa Nando sekarang? 15 tambah 10 Pak, 25 loh saudara. Mereka pemimpin-pemimpin bisa di sini, amin. Mereka menyatakan kuasa kemuliaan. Makanya kita harus membangun, katakan membangun. Mari kita bangun diri kita masing-masing. Kita siapkan diri kita untuk anak-anak kita, anak-anak juga bangun. Karena kalian akan dipercaya untuk membawa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari bangun. Ini kekuatan. Membuat kita tidak loyo. Karena memang itulah karakter Allah. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh yang mendatangkan kekhawatiran, kelemahan, ketakutan. Roh Allah tidak memberikan kita roh perbudakan yang membuat kita takut. Tapi Allah memberikan kepada kita roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan Allah bekerja saudara. Untuk apa? Membawa kita pada rancangannya. Kita tidak akan pernah mati secara mental, secara pikiran, secara hati, secara jiwa. Tidak akan mati. Bukan sekedar umur saudara. Di Jepang umur 100-125 biasa. 130 biasa. Bahkan hari ini Jepang perlu kita doakan, kita melihat fenomena apa ini. Krisis sekarang, yaitu kelahiran bayi. Beberapa sekolah udah tutup saudara, karena tidak ada lagi yang diajar. Cuman pertumbuhannya 10%. 10%. Puji Tuhan di sini brojol saudara. Enggak ditahan, brojol terus kok saudara. Sampai dikasih hadiah loh. Ayo siapa yang mau punya anak? Saudara mari kita doakan. Tuhan apa? Mereka sudah namanya krisis seks. Mereka udah gak mau. Gak mau lagi. Wah ini sedang goncangan. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus berkata Injil kekuatan Allah. Jadi 20:33 ini memberikan dorongan. Kalau saudara menerima visi yang dari Tuhan, kehadiran Tuhan dinyatakan, engkau dapat kekuatan.
engkau dapat semangat. Itu dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan pasti mendatangkan kekuatan, keberanian untuk saudara melangkah. Meskipun saudara melihat diri saudara tidak ada dasar untuk percaya, tapi saudara tetap percaya bahwa Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Kita berdiri, ayo. Tolong pujian tatamu kekal ya Bapa. Mari siapkan juga yang di rumah, Bapak Ibu Saudara, ikuti bersama-sama. Saudara akan mendapatkan double portion anointing. 10 tahun ke depan saudara akan dikawal oleh Tuhan. Saudara tidak akan pernah kendor, lemah, putus asa, tidak ada. Sampaikan pesan ini kepada saudara kita yang mungkin hari ini down, hari ini loyo. Ajak bersama-sama, bakar roh mereka dengan visi 2033. Besok minggu kita belajar tentang Mazmur 20 dan Mazmur 33. Oh Rapa Syek Araba juga di rumah, mari naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini boleh membawa kita pada 2033. Tatamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau maha kuasa. Mari ku serahkan segenap hidupku ya Bapa, dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama yuk. Tatamu ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah. Kau memerintah, Kau memerintah alam semesta, kuasa-Mu atas segalanya. Katakan, aku percaya Kau maha kuasa. Serahkan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Untuk 2033 engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam tangan kasih kuasa-Mu tidak
Angkat suaramu pagi hari ini. Lebih dahsyat lagi kau pemerintah. Kau pemerintah alam semesta. Kuasamu atas segalanya. Aku percaya, ya Bapa, kau maha kuasa. Serahkan segenap hidupku, dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sebab tidak ada yang mustahil, yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Ini iman kami, Tuhan. Kami mau belajar mulai tanggal 7 April puncak 40 worship Gunung Sinai sampai 9 April Paskah. Dan sampai hari ini kami mau belajar hidup dengan iman. Iman kami taruh di visi yang Kau berikan 2033, di mana Tuhan Yesus ada di sana, di belakang tabir. Itulah jangkar kami, sehingga kekuatan terus mengalir dalam hidup kami. Kami terus menjadi orang-orang yang berapi-api semangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga, imam-imammu yang bertugas, dan juga nanti sore ibadah platinum, anak-anak mudamu, persiapkan mereka ya Bapak dengan api yang dahsyat supaya mereka bangkit untuk menjadi berkat bagi seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun. Bedakan mereka generasi platinum ini ya Bapa, karena mereka pendoa syafaat. Besok minggu kami akan melakukan ibadah raya. Bapa, pertajam kami berjalan terus sebagaimana bangsa Israel sampai menuju tanah Kanaan. Kami juga terus bergerak sampai 2033, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Saat ini kami mohon berkat-Mu, buka kedua tangan, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.